Penyimpanan data, pengertian teknologi. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Dalam pengertian lain, teknologi merupakan penerapan dari ilmu pengetahuan yang dimiliki manusia. Dampak positif teknologi. Berikut adalah dampak positif dari pesatnya perkembangan teknologi. Mampu mempersingkat proses berbagai informasi, pekerjaan menjadi lebih mudah, lebih efektif, dan efisien. Sistem pembelajaran dapat dilakukan secara online daripada tatap muka. Di satu sisi, kemajuan teknologi memberikan kemudahan dalam lalu lintas informasi, mempercepat komunikasi, dan meningkatkan efisiensi di berbagai sektor. Inovasi dalam bidang kesehatan seperti teknologi medis canggih telah menyelamatkan nyawa dan meningkatkan kualitas hidup umat manusia. Dampak negatif teknologi. Beberapa contoh dampak negatif dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi antara lain. 1. Perilaku konsumtif. 2. Hilangnya minat pada hal-hal yang tak berhubungan dengan teknologi. 3. Munculnya sikap individualisme atau mementingkan kepentingan pribadi. 4. Adanya pelanggaran hak cipta. 5. Maraknya cyberbullying. 7. Maraknya berita bohong dan misinformasi yang bisa membuat keributan. 8. Ketergantungan terhadap teknologi seperti ponsel. Pengertian analog. Analog merupakan sebutan sebuah sinyal yang memiliki sebuah gelombang dan cara kerjanya yang berkelanjutan seperti analog ini membawakan informasi data, yaitu dengan mengubah karakteristik gelombang. Sinyal analog adalah sebuah bentuk komunikasi elektromagnetik yang sangat tergantung pengirimannya pada gelombang elektromagnetik. Cara kerja sinyal ini adalah dengan menyebarkan sinyal menggunakan gelombang radio atau elektromagnetik dan dilakukan berulang-ulang. Contoh sinyal analog. Berikut beberapa contohnya. 1. Suara. Suara manusia dan musik merupakan sinyal analog alami. Saat Anda berbicara atau memainkan alat musik, gelombang suara yang dihasilkan bersifat analog. 2. Radio. Siaran radio AM dan FM menggunakan sinyal analog untuk mengirimkan informasi. 3. Televisi. Televisi lama menggunakan sinyal analog untuk menampilkan gambar dan suara. 4. Termometer. Termometer udara raksa tradisional memberikan sinyal analog yang memiliki suhu. Yang kelima, cahaya. Intensitas cahaya merupakan sinyal analog, misalnya saja meredupkan atau mencerahkan bola lampu. 6. Speedometer. Pada mobil, jarum pada speedometer memberikan sinyal analog yang mewakili kecepatan. Pengertian digital. Kata digital berasal dari kata digitus, bahasa Yunani yang berarti jari jemari. Istilah digital menunjuk kepada jari-jari kaki dan tangan yang telah dipakai selama ribuan tahun untuk menghitung dan menggambarkan data-data numerik. Teknologi digital sendiri merupakan sistem menghitung sangat cepat yang memproses semua bentuk informasi sebagai nilai-nilai numerik. Sistem digital menggunakan kode 1 dan 0 juga dikenal sebagai bit, binary digit. Bit merujuk pada sebuah digit dalam sistem angka biner, contohnya angka 110 memiliki panjang 5 bit. Digit biner hampir selalu digunakan sebagai satuan terkecil dalam penyimpanan dan komunikasi informasi di dalam teori komputasi dan informasi digital. Pengertian bit ini sangat penting ketika ingin mempelajari tentang transmisi dan penyimpanan data secara digital. Berikut ini pengodean huruf yang dilakukan dalam sistem biner. Pengertian teknologi analog merupakan proses pengiriman sinyal dalam bentuk gelombang. Sinyal analog bekerja dengan mentransmisikan suara dan gambar dalam bentuk gelombang continuous varying. Misalnya ketika seseorang berkomunikasi dengan menggunakan telepon, maka suara yang dikirim melalui jaringan telepon tersebut dilewatkan melalui gelombang. Dan kemudian ketika gelombang ini diterima, maka gelombang tersebut yang diterjemahkan kembali ke dalam bentuk suara, sehingga si penerima dapat mendengarkan apa yang disampaikan oleh pembicara lainnya dari komunikasi tersebut. Sinyal analog merupakan pemanfaatan gelombang elektromagnetik. Contoh teknologi analog dalam kehidupan sehari-hari. Media analog sering dijumpai di mana-mana, seperti komunikasi tatap muka, koran, majalah, brosur, dan lainnya. Beberapa contoh antara lain adalah transistor, tabung TV, IC TTL, IC catu daya. Pengertian teknologi digital adalah teknologi yang tidak lagi menggunakan tenaga manual tetapi cenderung pada sistem pengoperasian yang otomatis dengan sistem komputerisasi atau format yang dapat dibaca oleh komputer. Teknologi digital pada dasarnya hanyalah sistem penghitung yang sangat cepat yang memproses semua bentuk-bentuk informasi sebagai nilai-nilai numeris. Contoh teknologi digital: jam digital, radio digital, TV digital, handphone, komputer, kamera digital.
Transmisi data adalah suatu proses pengiriman data dari sumber data ke suatu penerima data menggunakan media komputer ataupun elektronik. Pada transmisi data terdapat istilah konfigurasi jalur transmisi data yang wajib untuk dipahami. Konfigurasi jalur komunikasi ini adalah suatu cara untuk menghubungkan perangkat untuk berkomunikasi. Transmisi data dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara analog dan secara digital. Transmisi analog ialah transmisi yang tidak diperhatikan sebuah muatan sinyal yang akan ditransmisikan. Agar sebuah jarak bisa lebih jauh dibutuhkan sebuah amplifier yang mampu menambah sebuah kekuatan sinyal sehingga menghasilkan sebuah distorsi yang bagus. Transmisi digital ialah sebuah muatan yang dibawa oleh sinyal agar jarak lebih ditempuh sebuah sinyal bisa lebih jauh, maka dibutuhkan repeater. Dan ini merupakan sebuah sinyal digital yang mempunyai data-data dalam bentuk biner. Adalah sinyal yang berisi denyut voltage yang ditransmisikan melalui media kawat. Masalah yang sering terjadi pada sinyal analog dan digital. Yang pertama, penurunan kualitas sinyal. Yang kedua, ada attenuation, peningkatan atenuasi seiring dengan fungsi frekuensi. Delay distortion yang bisa terjadi jika sebuah komponen frekuensi berbeda namun dapat merambat dengan menggunakan kecepatan yang berbeda. Kembalinya kualitas dari sinyal dilakukan dengan dua cara, yakni dengan repeater untuk data digital sedangkan untuk sinyal analog menggunakan amplifier. Masalah yang terjadi ada pada efek noise berakibat pada panas dan interferensi. 2. Telepon seluler. Telepon seluler atau ponsel atau telepon genggam adalah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional saluran tetap. Kelebihan adalah dapat dibawa kemana-mana dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel, nirkabel atau wireless. Saat ini Indonesia mempunyai dua jaringan telepon nirkabel, yaitu sistem GSM (Global System for Mobile Telecommunication) dan sistem CDMA (Code Division Multiple Access). Generasi 0 diakhiri dengan penemuan konsep modern oleh insinyurin dari Bell Labs pada tahun 1947. Mereka menemukan konsep penggunaan telepon heksagonal sebagai dasar telepon seluler. Namun konsep ini baru dikembangkan pada 1960-an. Tahun 1973, Martin Cooper atau Motorola Corp menemukan telepon seluler pertama dan dikenalkan kepada publik pada 3 April 1973. Telepon seluler yang dikenalkannya yaitu memiliki berat 30 ons atau sekitar 800 gram. Penemuan inilah yang mengubah dunia selamanya. Generasi 3 ini disebut generasi 3G yang kemungkinan operator jaringan untuk memberi pengguna mereka jangkauan yang lebih luas termasuk internet, bahkan video call berteknologi tinggi. Terus generasi 4 disebut juga generasi ponsel 4 4G, selalu menawarkan pendekatan baru atau solusi infrastruktur yang mengintegrasikan teknologi wireless yang telah ada termasuk wireless broadband. Cara kerja telepon seluler: 1. Panggilan dari telepon genggam ke telepon rumah. 2. Panggilan dari telepon genggam ke telepon genggam. 3. Dari panggilan jarak jauh.